Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran matematika di kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kita sudah memasuki materi di bab 3 yaitu mengenai relasi dan fungsi. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu pokok bahasan kita mengenai relasi. Untuk kompetensi dasarnya di pengetahuan 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Sedangkan di keterampilannya 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu mendefinisikan relasi, menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Perhatikan konsep relasi dua himpunan. Di sana ada sebuah soal cerita ya. Risa, Santi, Adip, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel. Adip membeli buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Nah, kita misalkan di sini himpunan A-nya ini adalah nama siswa, ditandai dengan kurung kurawal ya. Kemudian himpunan B-nya ini kita misalkan jenis buku yang dibeli, ditandai dengan tanda kurung kurawal. Sehingga hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di samping. Nah, ini ada dua tabel. Tabel A merupakan himpunan nama siswanya tadi dan tabel B merupakan jenis buku yang dibeli ya. Perhatikan di sana. Tadi nama siswanya kan ada Risa. Risa itu kan tadi membeli novel saja ya. Sedangkan Santi membeli novel saja. Sedangkan Adip itu membeli dua ya, yaitu buku komputer dan buku kesehatan. Makanya di sana namanya diuraikan ada dua ya. Sedangkan Bara hanya membeli buku pertanian. Dari yang diuraikan di slide sebelumnya, dari himpunan A ke himpunan B terdapat relasi atau hubungan sebagai berikut. Ya, buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adip adalah buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Nah, relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli, ya. Sedangkan dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan atau relasi sebagai berikut. Siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adip. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Jadi, relasi dari himpunan B atau hubungan dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Kalau tadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu buku yang dibeli, sedangkan dari himpunan B ke himpunan A itu relasinya siswa yang membeli. Jadi kesimpulannya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Untuk menyajikan sebuah relasi ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Perhatikan di sana ada bentuk diagram panah dari himpunan A ke B dan himpunan B ke A.
Kalau untuk himpunan A ke B, relasinya kan itu buku yang dibeli ya. Anggota himpunan A cukup dituliskan satu kali saja jika ada anggota yang sama. Himpunan B juga sama. Jika ada anggota yang sama, maka cukup dituliskan satu kali saja, ya. Perhatikan di sana, untuk himpunan A ke himpunan B dengan relasi buku yang dibeli, kan yang tadi di slide sebelumnya ingat, Risa buku yang dibelinya hanya novel ya, maka dari himpunan A menuju ke himpunan B diarahkan panahnya ke himpunan B yaitu novel, dan untuk Santi diarahkan panahnya ke himpunan B juga yaitu novel. Nah, sedangkan Adip membeli buku yang dibelinya ini ada dua, yaitu buku komputer dan buku kesehatan. Maka untuk Adip panah yang diarahkan itu dua ya, ke arah buku komputer dan buku kesehatan di himpunan B. Dan untuk Bara dia hanya membeli buku pertanian, maka panahnya diarahkan hanya satu saja ke himpunan B yaitu buku pertanian. Nah, perhatikan dari himpunan A ke himpunan B, himpunan yang di sebelah kiri ataupun yang di sebelah kanan ya, anggotanya ini kalau untuk relasi boleh memiliki dua pasangan. Artinya untuk himpunan A-nya ini yang di sebelah kiri boleh poligami di himpunan B. Artinya dia punya lebih dari satu pasangan ya. Begitupun di himpunan B-nya. Perhatikan untuk novel dia memiliki dua pasangan yaitu Risa dan Santi. Artinya kedua himpunan A dan B ini untuk relasi, kedua himpunan ini boleh memiliki lebih dari satu pasangan, artinya boleh berpoligami ya, baik itu himpunan A ke himpunan B-nya ataupun himpunan B ke himpunan A-nya ya. Perhatikan kembali untuk himpunan B ke A, yaitu relasinya siswa yang membeli. Nah, sekarang kita balik. Setiap anggota himpunan B cukup dituliskan satu kali saja anggotanya jika ada yang sama ya. Untuk himpunan A juga cukup dituliskan satu kali saja anggotanya jika ada anggota yang sama. Nah, tadi novel ini kita arahkan ke himpunan A, yaitu dibeli, siswa yang membelinya itu Risa dan Santi. Maka di sana panahnya dua panah ya, kepada Risa dan kepada Santi di himpunan A. Nah, otomatis kan himpunan B ini memiliki pasangan dua di himpunan A ya, yaitu Risa dan Santi. Himpunan B ini boleh berpoligami ya untuk relasi, artinya dia mempunyai lebih dari satu pasangan di himpunan A. Nah, untuk buku komputer tadi siswa yang membelinya itu hanya Adip, dan untuk buku kesehatan siswa yang membelinya itu di himpunan A juga hanya Adip. Tapi perhatikan di himpunan A ini si Adip memiliki pasangan lebih dari satu ya, dia bisa berpoligami ya. Untuk buku pertanian siswa yang membelinya yaitu Bara. Kesimpulannya, dalam diagram panah, dalam bentuk penyajian relasi ya, baik himpunan A dan himpunan B-nya, ketika dia memiliki pasangan, baik dari himpunan A ke himpunan B, itu himpunan A boleh memiliki pasangan lebih dari satu, ataupun dari himpunan B-nya juga boleh dari B ke A boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Artinya kedua himpunan ini boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Artinya boleh berpoligami. Untuk memudahkan kalian nanti membedakan antara relasi dan fungsi di materi selanjutnya. Nah, yang kedua, menyajikan relasi ini ada yang dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Contoh di sana ada relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B
kita simbolkan dengan huruf R besar ya, R kapital, sama dengan, artinya ini himpunan R sama dengan ditandai dengan buka kurung kurawal, buka kurung. Tadi Risa kan hanya buku yang dibelinya hanya novel, maka di sana Risa, novel, tutup kurung, buka kurung lagi. Santi juga hanya membeli novel, maka di sana Santi, novel, tutup kurung, buka kurung lagi. Adip, buku komputer, tutup kurung, buka kurung lagi. Adip, buku kesehatan, tutup kurung, buka kurung lagi. Tadi Bara hanya membeli buku yang dibelinya ini buku pertanian, yaitu buku pertanian, tutup kurung kurawal, titik. Nah ini untuk relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Sedangkan relasi siswa yang membaca dari himpunan B ke himpunan A, kita ibaratkan kembali dengan R kapital ya, himpunan R sama dengan buka kurung kurawal, buka kurung, novel, Risa, tutup kurung, buka kurung, novel, Santi, tutup kurung, buka kurung. Jadi buku komputer, Adip, tutup kurung, buka kurung, buku kesehatan, Adip, tutup kurung, buku buka kurung, buku pertanian, Bara, tutup kurung kurawal, titik. Untuk yang ketiga, penyajian relasi dengan menggunakan diagram Kartesius. Perhatikan di sana sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Yang pertama kita gambar dulu koordinat Kartesiusnya ya. Sumbu X-nya ini untuk himpunan A dan sumbu Y-nya untuk himpunan B. Kemudian anggota himpunan A-nya kan tadi ada Risa, Santi, Adip, dan Bara, dan anggota himpunan B-nya tadi ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, kalian tinggal menaruh titik pada gambar koordinat Kartesiusnya ya. Tadi kan Risa, buku yang dibelinya hanya novel, maka titiknya diletakkan di sana. Santi hanya membeli buku yang dibelinya yaitu novel, sama diletakkannya di sana. Adip itu kan belinya dua ya, buku yang dibelinya yaitu Adip buku komputer dan Adip buku yang dibelinya yaitu buku kesehatan, maka titik yang diletakkan dalam koordinat Kartesiusnya juga ada dua. Kemudian Bara, buku yang dibelinya yaitu buku pertanian. Nah ini kita beralih ke sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan B ke himpunan A. Nah tadi kalau sekarang ini sumbu X-nya ditempati oleh himpunan B dan sumbu Y-nya ditempati oleh himpunan A. Nah himpunan B-nya itu anggotanya tadi ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Sedangkan anggota himpunan A-nya itu ada Risa, Santi, Adip, dan Bara. Nah, tinggal kita taruh saja titik koordinat Kartesiusnya sesuai dengan pasangan atau relasi yang sudah ada sebelumnya ya. Novel, buku yang dibeli oleh Risa dan Santi, makanya di sana titiknya ada dua ya pada koordinat Kartesius. Sedangkan buku komputer, buku yang dibeli oleh Adip, dan buku kesehatan, buku yang dibeli oleh Adip juga ya. Kemudian buku pertanian, buku yang dibeli oleh Bara. Nah, titiknya diletakkan di sana. Agar siswa dan siswi dapat lebih memahami konsep relasi, perhatikan contoh di halaman 78. Di sana ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B, anggotanya A, B, C, disajikan dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan ya. Perhatikan untuk nomor 1, diagram panahnya ada anggota himpunan A dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B, anggotanya A, B, C. Perhatikan untuk himpunan A, untuk 1, 2, 3, 4 memiliki tepat satu pasangan di himpunan B, yaitu A ya. Kemudian untuk himpunan B, perhatikan
ada satu himpunan B yang memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan A. Ya, dia punya 4 pasangan. Untuk anggota himpunan B yaitu A memiliki 4 pasangan, dan sedangkan di himpunan B anggotanya ada yang tidak punya pasangan yaitu B dan C. Nah, bentuk seperti ini juga disebut dengan relasi, ya. Untuk himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke B bisa dilihat di sana, tidak perlu dijelaskan. Nah, untuk yang nomor 2 perhatikan ada diagram panah himpunan A dan B anggotanya sama 1 sampai 4 dan ABC, ya. Nah, untuk anggota di himpunan A yaitu 1 memiliki 3 pasangan di himpunan B yaitu ABC. 1 ini pasangannya ABC, ya. Sedangkan di himpunan A ada 3 anggota himpunan A yaitu 2, 3, 4 yang tidak memiliki pasangan alias jomblo, ya, yang tidak punya pasangan di himpunan B. Nah, sebaliknya di himpunan B ketiga anggotanya memiliki pasangan, tepat 1 pasangan di anggota himpunan A, ya, meskipun himpunan ini ABC memiliki pasangan yang sama yaitu 1 di himpunan A. Nah, untuk bentuk seperti ini juga disebut dengan relasi. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke B bisa dilihat pada tabel di sana, ya. Kita lanjut ke nomor 3. Di sana juga disajikan himpunan A dan B anggotanya 1 sampai 4 dan himpunan B anggotanya ABC, sedangkan di himpunan A anggota 1 memiliki pasangan yaitu A di himpunan B, dan anggota himpunan A yaitu 2 memiliki 1 pasangan di himpunan B yaitu C, sedangkan anggota himpunan A ada 2 anggota yaitu 3 dan 4 yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Nah, sebaliknya di himpunan B pun ada 1 anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan A. Bentuk seperti ini disebut dengan relasi. Untuk himpunan pasangan berurutannya bisa dilihat pada tabel, ya. Jadi intinya pada tabel ini relasi itu ada anggota himpunan A atau himpunan B-nya yang memiliki pasangan lebih dari 1 pasangan. Kemudian ada juga anggota himpunan A atau anggota himpunan B-nya juga ada yang tidak memiliki pasangan alias jomblo. Nah, konsep seperti ini disebut dengan konsep relasi. Oke, mari kita lanjutkan di halaman 79 sampai 80. Perhatikan di sana untuk nomor 4. Untuk anggota himpunan A sama anggotanya 1 sampai 4 dan himpunan B anggotanya A, B, C. Perhatikan di sana di himpunan A untuk 1 dan 2 tidak memiliki pasangan di himpunan B, ya. Kemudian untuk 3 memiliki 2 pasangan di himpunan B yaitu B dan C, sedangkan untuk 4 memiliki 1 pasangan di himpunan B yaitu C. Nah, untuk himpunan B ada 1 anggotanya yang tidak memiliki pasangan yaitu A, ya. A ini tidak memiliki pasangan di himpunan A. Nah, konsep seperti ini disebut dengan relasi. Adapun himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke B bisa dilihat pada tabel. Lanjut kita ke nomor 5, ada himpunan A dan B juga anggotanya masih sama dengan yang tadi. Nah, untuk anggota himpunan A, 1 ini tidak memiliki pasangan di himpunan B, kemudian 2 memiliki 1 pasangan di himpunan B yaitu C, kemudian 3 memiliki 1 pasangan di himpunan B yaitu C, dan 4 memiliki 2 pasang di anggota himpunan B yaitu B dan C. Nah, untuk himpunan B ada 1 anggota himpunan B yaitu A tidak memiliki pasangan di himpunan A. Bentuk seperti ini juga disebut dengan relasi. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B bisa dilihat pada tabel. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Himpunan A ada yang tidak memiliki anggota
ada yang tidak memiliki pasangan, ya, himpunan A ada yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. 1, 2, dan 3 ini jomblo alias tidak punya pasangan di himpunan B. Sedangkan 4 memiliki pasangan 3 di anggota himpunan B. Dia pasangannya lebih dari 1 ya nih untuk 4, ya. Nah, untuk himpunan B, anggotanya itu baik A, B, ataupun C memiliki tepat 1 pasangan di himpunan A, yaitu 4. Nah, bentuk seperti ini juga disebut dengan relasi. Nah, kemudian himpunan pasangan berurutannya bisa dilihat di tabel yang ada, ya. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 7. Di himpunan A, 2 ini memiliki 1 pasangan di himpunan B, yaitu B. Sedangkan anggota himpunan A, yaitu 1, 3, 4, tidak memiliki pasangan di himpunan B. Adapun himpunan B, anggotanya A dan C tidak memiliki pasangan di himpunan A, ya. Nah, bentuk seperti ini juga disebut dengan relasi. Untuk himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B bisa dilihat di dalam tabel. Lanjut kita ke nomor 8. Di sana disajikan 2 himpunan, ya, sama anggotanya seperti yang tadi karena masih dengan soal yang sama, ya. Tetapi di sini tidak ada tanda panah satupun, ya, yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B atau himpunan B ke himpunan A. Himpunan seperti ini termasuk relasi. Kenapa? Relasi ini anggota himpunan A-nya yaitu 1-4 dan B anggotanya A, B, dan C. Bentuk seperti ini termasuk relasi, tetapi relasi dengan himpunan yang kosong karena tidak ada pasangan, satupun pasangan yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B ataupun dari himpunan B ke himpunan A, ya. Untuk lebih jelasnya, apa yang tadi sudah Ibu uraikan, ya, dari halaman 78 sampai 80, bisa kalian lihat di halaman 83, tabel 3.3. Ini contoh relasi dan bukan relasi, penjabaran dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Contoh relasi di situ ada tuh 1-8 yang tadi sudah Ibu uraikan. Nah, contoh bukan relasi juga di sana nomor 1 ada 1,D, 2,2. Karena kan di soal anggota himpunan A-nya itu kan 1-4, ya. Kemudian anggota himpunan B itu A, B, dan C. 1 dengan D. Sedangkan di himpunan B, anggotanya A sampai C. Jelas ini bukan relasi. Kemudian 2,2. Tidak mungkin himpunan A dipetakan ke himpunan B. Emang ada himpunan B anggotanya 2? Tidak kan? Hanya A, B, C. Berarti nomor 1 bukan relasi. Yang kedua, di sana ada 5,A. Emangnya ada di himpunan A anggota yaitu 5. Tidak ada kan? Berarti nomor 2 bukan contoh relasi. Yang nomor 3. Di sana ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ini anggota himpunan A-nya betul 1-4. Tapi untuk anggota himpunan B, anggotanya itu A, B, C. Bukan angka 1, 2, 3, dan 4. Contoh ini juga bukan relasi. Nomor 4. Di sana ada A dengan A, B dengan B, C dengan A, C dengan C. Ingat, anggota himpunan A 1-4, bukan A, B, C, C. Sedangkan anggota himpunan B-nya memang betul A, B, C, ya. Tapi nomor 4 ini salah di anggota himpunan A-nya. Berarti ini contoh bukan relasi. Nomor 5. 1, 2, 3, 4, dan 4 dengan 5, ya. Himpunan pasangan berurutannya. Himpunan A memang betul anggotanya 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk anggota himpunan B, anggotanya itu A, B, C. Bukan 2, 4, dan 5. Berarti ini bukan relasi, ya. Nomor 6. Di sana A, 1, B, 1, C, 3, D, 4.
Memangnya anggota himpunan A-nya ini A, B, C, D? Bukan ya, anggota himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4. Secara tidak langsung nomor 6, bukan relasi. Ya. Nomor 7, 5A, 6B, 7B, 8C, dan 9C, himpunan pasangan berurutannya. Perhatikan kembali, anggota himpunan A itu 1 sampai 4, tidak ada 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Meskipun anggota himpunan B-nya itu betul A, B, C ya, tetapi salah di anggota himpunan A-nya. Berarti ini bukan relasi ya. Nomor 8 ada 1, D, 2, E, dan 3, F ya. Betul, anggota himpunan A-nya itu 1 sampai 4. Di sini kan 1, 2, 3. Tetapi anggota himpunan di B tidak ada D, E, F, hanya A, B, C. Berarti nomor 8 ini bukan contoh relasi. Perhatikan kembali contoh soal selanjutnya. Tentukan relasi yang tepat untuk himpunan pasangan berurutan berikut ini. Kemudian nyatakan relasi tersebut ke dalam diagram panah dan diagram kartesius. Di sana ada himpunan pasangan berurutan diminta ke dalam diagram panah dan diagram kartesius ya. Anggota himpunan pasangan berurutannya yaitu 1 dengan 1, 4 dengan 2, 9 dengan 3, 16 dengan 4. Nah, untuk relasi yang terbentuknya dari himpunan pasangan berurutan ini apa ya? Untuk himpunan A-nya itu 1, 4, 9, 16 dan himpunan B-nya itu 1, 2, 3, 4. Intinya himpunan A ini yang berada di X dan himpunan B yang berada di Y ya. Perhatikan diagram panahnya. Jika kita pasangkan 1 dengan 1, 4 dengan 2, 9 dengan 3, 16 dengan 4, maka relasinya yaitu kuadrat dari. Misalkan ya, 1 kuadrat dari 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 menghasilkan 1. 4 kuadrat dari 2. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 menghasilkan 4. 9 kuadrat dari 3. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 menghasilkan 9. Dan begitu pun 16 kuadrat dari 4. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 menghasilkan 16. Jadi relasinya dari himpunan A ke himpunan B yaitu kuadrat dari. Adapun diagram kartesiusnya yaitu kita buat dulu koordinat kartesiusnya ya. Untuk sumbu X itu untuk himpunan A dan sumbu Y untuk himpunan B. Anggota himpunan A tadi kan 1, 4, 9, 16 dan anggota himpunan B itu 1, 2, 3, 4 ya. Ingat sumbu X-nya atau himpunan A-nya pasti dimulai dengan 0 ya. Di sana 1 dengan 1. Letakkan titik pada koordinat kartesiusnya, kemudian 4 dengan 2, letakkan titiknya sesuai dengan pasangan berurutannya ya. Kemudian 9 dengan 3 dan 16 dengan 4. Nah, bentuk diagram kartesius kuadrat dari antara himpunan A ke himpunan B bentuknya seperti ini. Cukup sekian untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.